Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat dimanapun berada di se-Indonesia. Dan jangan sampai sakit besok, karena besok hari penting buat mendukung paslon dan caleg masing-masing. Jadi usahakan sehat. Oke. Baiklah, malam ini kita lanjutkan materi kita yang minggu kemarin tentang EYD edisi 5. Kita berbicara tentang partikel dan singkatan. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Mat ya. Kemarin itu ya masalah singkatan. Nah, nanti kita akan bahas. Saya share screen dulu ya. Nah, ini. Jadi silakan yang mau mencatat, yang mau itu diusahakan dipahami karena ini memang apa ya, materi waktu SD udah dapat ini, SMP dapat lagi, SMA dapat lagi, tapi ya kalau orang yang lahirnya 80-an ke bawah itu kan EYD-nya tuh EYD lama ya. Nah, kalau yang 90-an ke atas sudah seperti ini, dan semakin bertambah edisinya berarti semakin baru karena ada pembaharuan dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia gitu. Jadi EYD itu selalu diperbaharui menurut tata tulisnya dan tata bahasanya. Baiklah, kita akan eh, berbicara tentang partikel. Yang pertama itu ada partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Partikel ini kadang-kadang ada yang nulis terpisah, ada yang tidak. Nah, jadi penulisan partikel ini itu ditulis serangkaian, disambung, gitu ya. Jadi disambung, tidak boleh dipisah. Karena apa? Karena dia itu satu kesatuan maknanya, gitu. Nah, seperti ini. Ini ada contohnya. Bacalah buku itu baik-baik. Nah, bacalah. Jadi baca dengan lah itu disambung. Nah, seperti itu. Lalu bertepuk tanganlah mengikuti irama. Nah, biasanya kata lah itu biasanya untuk perintah. Kalau perintah itu ada tanda seru. Nah, tanda seru itu fungsinya untuk perintah menyeru, gitu ya. Nah, jadi ini ada tanda seru. Jadi, masalah tanda baca nanti ada satu ya pembahasannya. Lalu selanjutnya apakah? Nah, ini yang kah ya. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Biasanya untuk kah itu kalimat tanya. Biasanya ya untuk kalimat tanya. Lalu siapakah gerangan dia? Ya, siapakah ini disambung. Apatah gunanya bersedih hati? Apatah ini mirip dengan kah, tapi ini lebih eh, lembut kata-katanya biasanya, gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi partikel lah, kah, tah itu disambung dengan kata yang mendahulunya. Lalu selanjutnya partikel pun ditulis terpisah dari kata mendahulunya. Nah, ini banyak yang menulis tergabung, banyak yang menulis terpisah. Jadi yang benarnya seperti apa, gitu ya. Nah, di dalam berita, menulis berita itu juga ada penulisan pun. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada contohnya. Paling sering nih apapun ini disambung. Paling sering ini disambung. Sebenarnya dipisah gitu ya. Permasalahan yang muncul dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Lalu jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Jadi ada penekanan dalam membacanya gitu ya. Lalu jangankan 2 kali, sekali-sekali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku.
Jadi kata pun dipisah. Jadi jangan ada lagi yang disambung. Di pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, kata sebelumnya, gitu ya. Lalu selanjutnya, bentuk pun yang merupakan bagian dari kata penghubung seperti berikut ditulis serangkaiannya. Ini mirip dengan kata depan di. Kata depan di itu ada yang disambung, ada yang tidak. Nah, kita akan lihat ciri-cirinya, gitu ya. Ini terpisah ya. Jadi yang ini serangkaian, misalkan. Dan ini sudah ada aturan bakunya, misalkan seperti ini, adapun, andai pun, nah, ataupun, nah, itu digabung, gitu ya. Ini boleh di screenshot atau dicari di websitenya Mendikbud, itu EGD edisi 5. Bapak Ibu bisa menghafal atau memahaminya, gitu ya. Lalu bagaimanapun, biarpun, nah, ini merupakan kata penghubung. Jikapun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, nah sekalipun, sementang pun, sungguh pun, walaupun. Nah, itu ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya, gitu. Oke. Ini penulisan kata pun ya, mana yang dipisah, mana yang enggak. Bu, ini kan sekalipun itu kan digabung. Di atas kok enggak digabung? Kalau ini kan berulang-ulang. Sekali-kalipun. Nah, kalau ini kan enggak. Sekalipun gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Nah, contoh dalam kalimat. Kata pun yang disambung ya. Meskipun sibuk. Nah, ini ya. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktunya. Nah, lalu selanjutnya, dia tetap bersemangat walaupun lelah, ya. Nah, adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Lalu, bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Oke. Dan terus contoh lainnya, sekalipun teman dekat, dia belum pernah sama sekali pun datang ke rumahku. Nah, ada lagi nih. Sekalipun. Kok nggak disambung? Ini ada yang mendahului kalimatnya nih. Dia belum pernah sekalipun. Contohnya sekalipun itu adalah dalam angka. Ada sekali, dua kali, gitu ya. Nah, makanya dia tidak digabungkan punnya. Tapi kalau di awal, sekalipun ini, itu keterangan tadi itulah kata penghubung. Gitu ya. Nah, sekalipun, nah itu tidak menandakan angka, gitu ya. Tidak menandakan durasi, hanya untuk keterangan, gitu. Kalau ini kan sekalipun itu untuk menyatakan angka, berapa kali atau durasi dia berkunjung, gitu ya. Sementang pun, aku ini bukan saudara-saudaramu. Sebenarnya kalau kalimat yang lainnya itu mentang-mentang aku ini bukan saudara-saudaramu, gitu ya. Kalau digabung mentang-mentang itu adalah sementang pun, nah, aku ini bukan saudara-saudaramu, sanak saudaramu, tidak sampai hati juga aku melihat penderitaan itu. Oke, seperti itu penulisannya. Ini biasanya di dalam novel-novel banyak, gitu ya. Dalam novel, cerita-cerita, voucher, gitu ya. Voucher itu adalah berita yang dikisahkan. Dia nyata, tapi dikisahkan. Nah, misalkan Bapak Ibu ketemu nenek-nenek di jalan, dia pemulung, tapi kuat, rajin banget gitu kan. Nah, dia dermawan juga. Itu bisa dibikin voucher, gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk
ke dalam ruang rapat satu per satu. Maksud dari satu per satu ini adalah satu demi satu. Nah, tuh yang berarti demi ini. Ya, satu demi satu. Nah, ini maksudnya. Jadi per dengan satunya itu dipisah. Per ini dengan satu dipisah. Oke. Lalu selanjutnya harga kain itu Rp50.000 per meter. Per meter ini menyatakan tiap meternya, gitu ya. Setiap meternya atau 1 meternya, gitu. Makanya per dengan meter dipisah. Lalu karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Nah, per 1 Januari ini melambangkan mulai. Ya, mulai. Jadi, dia karyawan itu akan mendapatkan gaji mulai 1 Januari nanti. Gitu. Seperti itu. Jadi, per dengan satu itu dipisah. Oke. Lalu, selanjutnya dia menghubungiku per telepon. Nah, ini per telepon ini maksudnya adalah melalui. Melalui. Jadi setiap kata per di sini itu ada maknanya. Jadi dipisah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, di sini paham ya? Nah, kalau paham kita lanjut ke singkatan. Untuk informasi yang masuk atau yang baru masuk kita absensinya jam 8. Nah, kalau udah jam 8 nanti bisa isi absen. Oke, sertifikatnya besok. Oke, kita masuk ke singkatan. Minggu kemarin itu ada yang bertanya, singkatan SH atau SE itu dikasih titik di belakangnya atau tidak? Kalau begitu, kita lihat dikasih titik apa enggak ya, gitu ya. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan. Ingat, setiap unsur singkatan. Maksudnya, misalkan Abdul Haris Nasution. Jadi biasa disingkat AH Nasution gitu ya. Nah, jadi setiap unsurnya itu ini. Unsur A, kasih titik. Unsur H, kasih pula titik. Di spasi, baru Nasution. Begitu cara nulisnya. Bukan langsung aja nggak dikasih titik. Karena setiap unsur itu adalah singkatan. Kuncinya adalah setiap singkatan dikasih titik. Gitu ya. Satu kata singkatan satu kata A. Abdul, misalkan titik. Gitu ya. Lalu Haji Hamid. H, titik. Di spasi dulu baru namanya. Lalu selanjutnya Suman HS. S-nya kok kecil? Karena S-nya itu melambangkan ini. Nih, melambangkan namanya yang bukan itu ya, yang bukan 2 kata, dia 1 kata, tapi dia melambangkan itu. Nah, Hasibuan, HS itu Hasibuan, baru titik. Ya, Suman Hasibuan. Lalu dokter, D-nya huruf kecil kalau dokter. Kalau besar, D-nya itu doktor. Oke, nah, jadi DR titik. Begitu. Nggak ditulis dokter besar-besar semua, jadi bacaannya itu dokter. Nah, ini banyak banget yang salah kan? Nulis di berita itu dokter itu D-nya huruf besar. Kalau dia terletak di awal kalimat, itu langsung aja tulis dokter gitu. Biar nggak bingung. Nah, lalu DR yang dokternya huruf besar D-nya ya. Itu titik. DR titik baru namanya. Gitu ya. Di spasi dulu. Nah, penulisan HC. Kemarin saya tuh ada namanya yang masuk ke webinar itu Dr. HC bla 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 SH MH dan sekian gitu ya. LLM di belakangnya.
penulisannya nggak ada tanda baca satupun gitu. Nah, itu bacanya gimana gitu. Jadi kalau menurut apa menuliskan dokter, tulis dulu dokter HC ya, honoris causa, DR titik spasi dalam kurung baru HC. HC ini gelar kehormatan karena dia berjasa terhadap sesuatu gitu. Jadi honoris titik hanya titik C-nya titik baru tutup kurung. Oke, nah, baru namanya itu. Oke ya. Lalu selanjutnya MBA, MBA bacanya ya, MBA, Master of Business Administration. Jadi M titik B titik A titik. Ini gelar di belakang nama biasanya. Lalu M Hum, Magister Humaniora. Juga dikasih titik nih setelah gelarnya, jangan lupa. MSI. Nah, I-nya kecil, kok kecil? Nggak dipisah karena dia satu rangkaian kata sebenarnya. Kenapa dikasih I itu menandakan sains gitu ya. MSI. Lalu ada yang namanya PSD gitu ya. PSD. PSD ini PhD. PSD kepanjangannya filosofi dokter, Doctor of Philosophy ya. Jadi dokter dia bidang filsafat biasanya. Jadi PH itu sebenarnya ini filosofi awalannya. Jadi PH titik D huruf besar titik gitu ya. Dokter. Biasa diperoleh dari luar negeri, MBA juga diperoleh dari luar negeri. Lalu profesor, prof titik. Lalu untuk sarjana, sarjana penulisannya seperti ini, S titik E titik. Jadi di belakangnya titik. Walaupun ijazah bapak ibu dulunya tidak pakai titik, itu tidak masalah. Tapi menyesuaikan penulisannya dengan hari ini, aturan-aturan saat ini gitu. Jadi jangan nanti di counter pula ya, Bu, di ijazah saya itu nulisnya begini loh, kok di sini begini gitu kan. Nah, yang sebenarnya menulisnya sesuai dengan aturan yang baku. Walaupun ijazahnya nggak salah juga, karena dia dahulunya memang mengikuti yang baku juga saat itu gitu. Jadi nggak ada masalah ya, gitu. Nah, SIP, Sarjana Ilmu Politik. Nah, S titik I titik P titik. Ada yang nulis MIP, nggak pakai titik sama sekali. Peserta webinar juga dia sama saya. Digabung aja semuanya, bingung saya bacanya. Lalu SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Jadi S titik K titik M titik. Sarjana Komputer, S titik Kom titik. SSOS, Sarjana Sosial, S titik SOS titik. Nah, penulisan spesialis. Spesialis bukan besar P-nya, tapi kecil. Karena dia awalannya begini, nih SP, spesialis bacanya. Jadi SP titik A titik spesialis anak. Kalau spesialis beda bagaimana? A-nya ganti dengan B. Tetap titik, gitu ya, di akhirnya. Oke. Untuk gelar keradenan nih, kerajaan gitu ya. R titik M titik spasi baru namanya. Ini Raden Mas Syahid. Penulisan SDR. Ada pula yang digedein ini DR-nya. Padahal dia satu kata gitu ya. Jadi cukup S-nya aja yang besar. Jadi saudara bacanya ya. Lukman. SDR titik Lukman. Lalu pas menuliskan dalam berita, penulisan kolonel infanteri, ya, itu. Kol titik
INV, infanteri titik. Banyak nggak pakai titik? Ada pula yang digabung semuanya. Jadi bacanya Colin. Gitu ya. Nah, itu hati-hati. Jadi ini kolonel infanteri. Namanya Henry. Penulisan AKBP. Nah, ada yang digabung semuanya nih tanpa titik. Harusnya dikasih titik. A titik, K titik, B titik, P titik. Purnomo baru namanya. Panjangannya itu Ajun Komisaris Besar Polisi Purnomo. Oke, gitu ya cara nulisnya. Jadi jangan ada yang salah lagi. Kadang-kadang udah belajar, cuma terima sertifikat, nggak inget lagi cara nulisnya gitu ya. Nah, tuh hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bentar. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya, Lilis Suryaningsih, berarti singkatannya MS. Ya, SDD Sapardi Djoko Darmono. STA Sultan Takdir Ali Syahbana. Ya, misalkan nama saya Marta Seflina MS gitu, nggak ada titiknya. Oke, singkatan nama tidak ada tanda titik. Selanjutnya, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, nih, KTP, Kartu Tanda Penduduk. Ini singkatan yang khusus biasanya ya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, terus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi itu sebuah nama organisasi, misalkan itu kalau dia terdiri dari 4 kata, itu huruf besar semua itu. Tapi kalau dia terdiri dari 5 kata, ada yang cuma huruf awalnya doang yang besar, kayak seperti Polri. Polri P-nya doang yang huruf besar. Artinya adalah Polisi Republik Indonesia, gitu ya. Biasanya begitu. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. PT Perseroan Terbatas. SD Sekolah Dasar. Nah, penulisan PT ini banyak sekali saya lihat PT titik. Dalam akte notaris juga begitu. Sebenarnya itu salah, ya. Salah sebenarnya. Penulisan PT menurut yang di sini tidak ada titiknya. Jadi misalkan PT Jaya Abadi, PT Jaya Abadi, PT tidak kasih titik, langsung aja PT Jaya Abadi. Gitu. Jadi nggak ada titiknya. Sekalipun dalam akte notaris itu ya memang bakunya di notaris seperti itu. Sebenarnya tidak dikasih titik. Pas bikin buku tabungan ya tentu orang bank menyesuaikan dengan akte, gitu ya. UI, Universitas Indonesia. WHO, World Health Organization. BIG, Badan Informasi Geospasial. BIN, Badan Intelijen Negara. LAN, LAN, Lembaga Administrasi Negara. MAN, Madrasah Aliyah Negeri. NIP, Nomor Induk Pegawai. Terus PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, SIM, Surat Izin Mengemudi. Ini banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Nanti di luar banyak lagi.
Contohnya, gitu ya. Tadi saya sudah bilang, absensi jam 8. Redmi Note 9 ini pernah tadi masuk loh. Tadi nggak nyimak ya, saya yang umumkan gitu. Jam 8 ya, Bapak, Ibu, siapapun itu namanya nggak ada gitu ya. Yang selanjutnya, huruf A, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Nah, yang baru masuk rugi banget ya, nggak lihat dari awal. Contohnya DKK titik. Nah, ini huruf kecil semua ya, DKK. Letaknya biasanya di belakang. Dan kawan-kawan. Misalkan Isa dan kawan-kawan. Isa, koma, DKK, titik. Dan lain-lain. Misalkan gini, panci, sendok, koma, dan lain-lain gitu. Titik. Dan sebagainya. Biasanya dalam surat banyak ya. Ya, dan sebagainya. DSB, DST, titik, dan seterusnya. HLM, titik itu halaman. Jadi setiap singkatan tuh dikasih titik. SDA, sama dengan di atas. TTD, titik tertanda. YBS, titik yang bersangkutan. Yang paling sering YTH, yang terhormat. Jadi penulisan YTH itu kalau di awal kalimat itu Y-nya huruf besar ya. TH-nya itu huruf kecil, jangan lupa titik. Banyak yang tidak pakai titik. Nah, itu sudah menyalahi aturan. Oke. Selanjutnya huruf 4B, nomor 4B ya. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya, ya, seperti ini. A titik N titik itu namanya atas nama. Lalu D titik A titik itu dengan alamat. S titik D titik sampai dengannya. AN dengan SD ini banyak sekali nggak dikasih titik. Langsung aja SD titik. Nggak pula pakai titik. Jadi seharusnya diberi titik. Nah, UB. U titik B titik untuk beliau. Lalu U titik B titik untuk perhatian. Oke. Selanjutnya nomor 4C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Oke, contohnya GD titik itu artinya gedung. Nama gedungnya Tabrani. Lalu JL, jalan. J-nya huruf besar, L-nya huruf kecil. Bukan besar semua. Banyak banget itu yang nulis ya. Besar semua, kadang kecil semua pula. Gitu. Ini jalan, JL titik di spasi nama jalan. Jalan Rawamangun. Gang, gang tuh gigi. Titik, gang kelinci. Oke. Kaf titik 5, kaveling. Kaveling 5. Lalu KM. KM ini K-nya huruf besar, M-nya huruf kecil, titik. Di spasi angkanya, berapa KM dia. LT. LT, T-nya huruf kecil ya. Titik. Kecuali Bapak Ibu nulisnya huruf besar semua kalimatnya. Itu ya besar semua lah. Tapi kalau di huruf kapital, itu awalannya doang yang huruf besar. L besar, T kecil, titik, spasi 2. Lantai 2. LT itu lantai. No titik 9, nomor 9. Oke? Seperti itu. Bentar, saya share absen dulu ya. Sesuai janji saya tadi.
Absennya yang ngebet banget nanya absen tadi, silakan absen. Kelihatan kan absennya itu? Tuh diklik linknya warna biru itu, yang form itu HTTP itu. Silakan. Selanjutnya, yang kelima, singkatan satuan, ukuran, takaran, dan timbangan atau lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Tadi kilometer ya. Kalau misalkan kilometernya di awal, misal km titik 5, gitu ya, km titik 5. Nah itu kok lelet ya nggak tahu. Karena di saya jaringannya lancar, saya pakai Telkomsel, bukan pakai yang jaringan kemarin, jadi lancar di saya. Oke, absensi di itu ya, di apa namanya, di klik linknya. Saya nggak terima absensi di chat ini, saya nggak terima pula absensi di WA. Bagi yang bisa menggunakan Google Form, silahkan klik Google Formnya, belajar. Jangan bilang nggak bisa terus. Klik ini, ada ini kan, linknya warna biru ini. Nah, loh kok belum masuk? Udah barusan dikirim. Wah, mental pun. Oke, oke. Saya selalu sabar kok, Pak. Tenang aja. Bentar-bentar kok ke sini ya. Sebentar. Oke, silakan. Silakan absen. Oke, terus kita baca ini. KVA. KVA itu kilovolt ampere. Kilovolt ampere itu K-nya huruf kecil. Gitu ya. Ini semua satuan ini berada di belakang. Tapi kalau kilometer 5, kilometer 6 itu satuannya berada di awal. Itu hurufnya huruf besar K-nya. Dikasih titik. Tapi kalau ini nggak dikasih titik. KM-nya. Karena satuannya di belakang. Oke. Lalu kilogram kaki. L liter. CU kuprum. Ini kimia ya. RP rupiah. RP ini penulisan rupiah itu tidak dispasi dengan angkanya. RP langsung aja angkanya 5.000 misalkan. Seperti itu. Oke. Nah, sedikit lagi. Yang nomor 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau lebih dari 4 huruf, disingkatnya itu adalah hanya huruf awalannya saja yang dibesarkan. Selanjutnya dikecilkan. Itu contohnya. Ini Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu Bulog, ini 5 kata ya. Badan Urusan Logistik. Kalteng, Kalimantan Tengah. Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Mapin, Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Suramadu, Surabaya, Madura. Wita, waktu Indonesia Tengah. Ya, nggak usah kalau udah diisi mah nggak usah dikirim ke chat. Nanti terekam sendiri, gitu ya. Daripada buang-buang apa nih memenuhi memori HP. Nah, terus ada WIB. WIB itu kan 3 kata. 3 kata itu WIB. Itu ditulis besar semua. Kalau Wita tidak. Itu Indonesia Tengah, gitu ya.
With gimana with? With itu besar semua ya. With besar semua. Selanjutnya, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, ini bukan nama diri, maksud nama diri itu nggak ada namanya gitu. Contohnya ini ya, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemilu, pemilihan umum. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Kalau puskesmas, ada namanya misalkan puskesmas Lebak misalkan ya. Nama puskesmas itu kan Lebak ya. Lebak itu nama daerah. Jadi P-nya itu huruf besar. Puskesmas Lebak, P dan L-nya huruf besar. Oke. Rapim, rapat pimpinan. Rudal peluru kendali. Tilang bukti pelanggaran. Oke. Nah, sampai di situ Bapak Ibu penjelasan mengenai partikel dan singkatan. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya bisa buka mikrofonnya. Yang nggak bertanya nggak usah dibuka. Yang mau bertanya saja, silakan. Ya nggak tahu Pak, absen Bapak masuk. Tapi kalau udah ada tampilannya seperti apa nama, seperti yang dikirim ini absensi jawaban Anda setelah terekam, ya udah masuk. Gitu ya. Silakan siapa yang mau bertanya. Yang nggak bertanya juga nggak usah buka mikrofon ya, kasihan yang nanya. Ada yang nanya nggak? Ada Bu. Ya, silakan Pak Bambang. Ini Bu, perkenalkan nama saya Bambang Irawan dari Kabupaten Bangka Selatan untuk di media di Fakta Media Bubble. Yang ingin saya tanyakan Bu, mengenai penjelasan tadi untuk singkatan seperti KTP tadi contohnya. Hmm. Nah, tadi kan ada yang pas kartu tanda penduduk itu kan yang awalnya di huruf besar awalnya Bu. Ada seperti apa itu Maksudnya? Bu? Oh, KTP itu sebenarnya Singkat tergantung. Kalau dalam kalimat itu kan huruf K, T, dan P-nya itu dalam kalimat kartu tanda penduduk itu tidak dibesarkan juga tidak apa-apa. Tapi singkatannya memang KTP itu besar semua. Karena penekanannya secara bahasa seperti itu. Karena menandakan apa? Menandakan bahwa itu kartu tanda penduduk. Kalau dia dikecilin semua, itu bukan kartu tanda penduduk nantinya. Itu bisa aja bukannya maknanya lain. yang saya tanyakan itu seperti KTP misalnya kan. Nah, penulisan itu setelah kartu K-nya besar gitu. Tadi kan ada yang tidak dibesar, Bu. Ya, Itu kan itu maksudnya yang saya beda, Bu. jelaskan tadi. Yang saya jelaskan begitu. Kalau dalam kalimat, dia tidak perlu dibesarkan huruf K, T, dan P-nya. Dalam kalimat, tahu kan Oh, kalimat? Kalimat itu adalah yang terdiri dari kata-kata. Kalau huruf yang terdiri dari, kalau kata yang terdiri dari huruf. Misalkan Bambang, itu satu kata. Berapa huruf ya, kata Bambang? Ada 7 huruf. Kalau kalimat Bambang Irawan, itu satu kalimat namanya itu. hah? Ada beberapa kata. Oh, Itu. Nah, paham Pak? Beda kata dengan kalimat. paham, Nah, paham. huruf itu Cuma, tunggal dia. B, satu hurufnya. A, satu hurufnya. Gitu. Nah, gitu. Jadi, KTP tadi sekalipun kalimatnya tidak huruf kecil, tidak huruf besar semua, tetap singkatannya huruf besar. Itu.
Mana Pak Bambang? Oh, Ya, ini mau nanya ini. Eh, Sabar Pak, belum berat, dipersilakan pun. Pak Bambang aja belum selesai. ya, Nah, berkaitan udah. dengan rata-rata kan kita kan tergabung. Pak Bambang udah paham belum? siap sudah, Bu. Udah. Oke, lanjut. Ya. Pak Bambang Hartono. Bambangnya banyak banget di sini. Pak Bambang Hartono, silakan. Makanya salah paham dari tadi. Ya kan Pak Bambang Hartono buka mikrofon ini. Halo, Silakan. Mbak, mau bertanya nih kan kita kan sering rata-rata kan tergabung dalam Humas Polres lah ya, dari Polres atau Oh, Polda. Kadang-kadang rilis kan sudah jadi dari Humas lah ya. hmm. Nah, kadang-kadang juga Humasnya ini menulis AKBP ataupun Pakat itu tidak ada titik-titik juga itu. Nah, kita kan Ya, selaku media kan mengikuti nih. Nah, berarti hmm. kalau sesuai dengan apa yang disampaikan tadi kan kita wajib menegur humas untuk memperbaiki, namanya kita sama-sama belajar. Hmm. Itu seperti apa kalau kita ngeritik humas juga? Karena kita udah tahu ilmunya nih kan, ada titik-titik itu nih. Seperti Ya itu, Mbak. bawa aja. Itu kan EYD itu kan dari Mendikbud tuh. Nah, Bapak bisa Oh, bawa websitenya. Websitenya legal kok. .go.id itu. .go.id itu government Indonesia. Berarti pemerintahan Indonesia. Gitu ya. Nah, seperti mm-mm. itu. Kebanyakan mereka tidak mau dikritik. Ya udah, karena capek katanya kan. Ngubah-ngubah ya udah bilang biar aja kayak gitu. Cuma kita sebagai penulis berita sebagai wartawan yang perlu memperbaiki gitu kan di Siap, dalam siap. berita asalkan makna beritanya jangan berubah. Kalau Ya, berita kepolisian kan ada kasus ada apa kalau kita ubah kan agak rawan gitu ya. ya, Kadang betul. ada yang menulis ambigu. Banyak banget tuh dikirim sama Pak polisinya data A1 ditulis dalam bentuk berita. Yang si korbannya si A malah kebaca B. Bahaya kan? Mm-mm. Nah, kalau keluarga si korban baca, itu keluarga pelaku tuh yang repot kan, yang dikira pelaku jadi korban gitu. Nah, banyak yang begitu. Jadi, itu ada struktur kalimat yang bagaimana cara menuliskan kalimat berita gitu ya. Nah, ada. Jadi kalau mau mengkritik pemerintah memang susah, susah banget. Itu mungkin ada pengalaman lah Bapak Ibu di situ kan. Pada susah kan. Pak, gini loh cara nulisnya. Lah, emang kamu siapa? Tulis aja lah, mau duit nggak gitu kan. Biasa kan gitu. Terus Mau satu kemitraan lagi nggak nih, katanya. kalimat penulisan judul nih, rata-rata kan ada yang huruf besar semua. Itu Hmm. bagusnya itu uh, huruf besar kecil atau diperbolehkan huruf judul itu besar semua. Nah, ini rahasianya ada Pak sebenarnya. Gitu ya. Kita buka pelatihan tentang itu. Tapi Oh, kalau saya itu nggak menyarankan itu judul besar semua. Karena itu siap. bikin orang kaget. Judul apaan besar semua kan? Itu mata Siap. kita aja Kan gede ada lihatnya itu. gitu. Senang bener Jadi apa nulis judul tuh huruf besar semua. ya, ini ada loh media. Itu antara. Antara itu cuma huruf besarnya di awal doang judulnya. Iya, Nggak huruf kapital, dia cuma di awal doang gitu ya. Nah, berita antara. Tapi kalau sebaiknya kita itu bisa belajar di Tempo sama Kompas gitu ya. Itu huruf kapital di setiap katanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau siap. mau mau belajar lebih dalam lagi ada. Nah, minggu depan itu ada itu latihannya hari Jumat malam gitu ya. Tuh dapat gelar tuh CBJ itu ada Pak Delvin udah ada tuh CBJ gitu ya. Nah kalau memang pengen tahu, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Pengen tahu lah, mumpung ada belajar bersama, Mbak. Nah, ya udah nanti hubungin adminnya kalau mau latihan. Pengajar nanti Siap, Pak Luki di sini, bukan saya. Nah, siap. nanti Pak Luki gitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya kalau masih ada. Ibu Izin, Bro. izin saya. Ya, silakan Bu Elis. Ibu mohon izin yang tadi Bapak bilang AKBP. Kalau AKBP itu kan memang pangkat. Jadi selama ini di kami di kepolisian memang kalau pangkat itu tidak pernah pakai A titik B titik gitu. AKBP nggak dititik-titikin. Jadi kalau di kami memang pangkat dilanjut gitu. Misalnya kayak AKBP ya
AKBP aja gitu. Terus kalau AKP ya AKP aja, nggak ada A titik K titik P gitu. Itu memang udah ada ininya di kepolisian khusus gitu. Punten, bukannya so tahu, cuma memang karena kaminya sendiri saya di kepolisian, jadi saya ngasih tahu gitu. Yang Bapak tadi pas siapa tuh Pak Bambang? Ya, Pak Bambang. Iya Bapak, mohon izin, itu pangkat Bapak. Jadi pangkat itu di kami tidak ada pakai titik-titik gitu. Misalkan AKBP A titik B K gitu. Enggak, misalkan kayak AKP A titik P ini enggak gitu. Jadi kalau pangkat memang kami seperti itu dari dulunya gitu. Itu karena pangkat Bapak. Jadi kepangkatan memang tidak ada pakai titik-titik seperti ejaan di EYD gitu. Iya. Oke, ini yang bicara polisi langsung ya, tapi saya berbicara tentang tata bahasa karena saya memang orang bahasa. Nah, Penulisan dari gelar sama dengan saya bilang tadi SE. Itu di akhirnya nggak ada titik. Dulu di ijazah Bapak Ibu nggak ada titik, itu juga pangkat kita loh. Gelar kita kan, pangkat kita SE gitu. Sarjana ekonomi, SH, sarjana hukum. Di awalnya ada doktor, gelarnya. AKBP itu termasuk pangkat dan gelar juga sebenarnya. Mungkin dari sononya, dari aturan dari kepolisian memang tidak ada tanda titik. Sama dengan penulisan PT, pakai titik tadi. Di notaris juga pakai titik. Itu nggak ada masalah gitu. Dalam orang bahasa nggak ada masalah. Selama orang itu memahami. Cuma dalam kita menulis berita, itu tentu kita harus apa coba berpedoman kepada EYD. Kan gitu ceritanya. Memang beda aturannya sama dengan undang-undang KEJ KEJ pasal 5 kalau di dalam tata hukumnya itu kan umur 17 boleh disiarkan. Kalau di kita umur 18 atau umur 16 misalkan kan beda. Tergantung siapa yang menyiarkan dong. Kalau misalkan Bu Elis tadi dari kepolisian nulis AKBP nggak pakai titik juga boleh karena beliau polisi. Tapi kalau kita sebagai wartawan ya kita harus pakai titik gitu. Yang benarnya seperti itu. Kita di sini kan membagikan yang benar gitu ya. Memang pangkat sih nggak pernah berubah gitu ya. Itu AKBP tetap aja pangkatnya itu. Emang kalau di ijazah masing-masing kan pangkatnya memang begitu. Kan ada tuh ijazah pangkatnya kan. Nah, memang ditulis tidak pakai gitu. Oke, itu. Halo, Ya, makasih ya Bu Elis. halo, Siap, Ya, sami-sami Pak. Bu. Silakan, Pak. Bu, numpang tanya Bu, saya kan kemarin kan ikut ikut ini ya, tapi kok enggak kan lampu mati, sinyal susah, tapi nggak dapat sertifikat Bu. Kalau itu mah bukan di sini nanyanya, beda konteksnya. Di sini mah jurnalism series, bukan Nah, yang kemarin. Yang kemarin mah enggak tanya ini ke admin yang kemarin aja, kan ada WA-nya yang di kemarin itu flyer. ini Bu, numpang tanya Bu, kalau masyarakat itu depannya M besar atau kecil Bu? Kalau Masyarakat, hmm, tergantung. Bapak mau taruh masyarakatnya itu di awal kalimat apa di tengah kalimat? Kalau di awal kalimat M-nya huruf besar. oh, Tapi kalau di kalau tengah kalimat M-nya huruf kecil. oh, ya itu kalau digunakan itu D-nya disambung apa bisa Bu? Ya tergantung. Ada Hmm, kuncinya. Bapak ikut aja latihannya kalau pengen mendalam ya. Tapi saya kasih tahu nih satu. Untuk hmm, kata di itu, ada yang disambung, ada yang tidak. Tapi itu hmm, rahasia saya sebenarnya kan ya. Gitu ya. hmm, Di EYD itu ada. Gitu hmm, sebenarnya silakan dibaca. Gitu, silakan. Soalnya bukan saya nggak mau kasih tahu. Panjang. Soalnya bahas kata depan itu aja hampir setengah jam saya. Latihan iya, karena belum pada paham. Serius loh. Tanya Pak Bambang yang latihan, Pak Luki sama saya tuh saya marah-marahin. Karena nggak paham-paham. Gitu. Ya, makasih Bu ya. Saya Rianto Ya, dari sama-sama Pak. Kabupaten Pekalongan. Hmm. Salam Hmm. kenal. Bapak nanti kalau sertifikat yang kemarin, tanya ke admin yang kemarin. Walaupun bentuk adminnya sama, mukanya. Apalah, Ya. Ya, Oke, makasih Bu. Makasih ya. ya sip. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Kelewang News Nusantara nih, namanya siapa nih? Iya, selamat malam Bu. Malam. Nama Bapak siapa? Masa saya panggil Kelewang? Rabi Bu.
Hah? Rabi, oh Pak Rabi, Bu. Rabi Iya, iya. silakan. Siap. Izin Bu, hanya ingin mempertanyakan terkait masalah penulisan titik koma mungkin 2 gelar ya kan. Contohnya nama mungkin ya nama saya lah contohnya Rabi SH MH gitu. Mm-mm. Di kalimat SH Mm. biasanya kan aturan tata cara penulisan pasti ada titik S titik H Mm-mm. titik koma Mm-mm. M titik H dan titik Ya, gitu lah. Ya kan ya. seperti itulah. Nah, Mm-mm. dan masih banyak juga saya lihat kadang-kadang penulisan kawan-kawan itu komanya itu enggak ada, bahkan spasinya enggak gitu Pak. Nah itu gimana Mm-mm. Bu? Nah Ya mungkin itu itu ya aja dia lah. yang salah, Bapak yang benar. Sesuai EYD gampang aja kan. Iya. Ya nggak usah ngurusin mereka yang nggak mau dikasih tahu. Urus aja diri kita masing-masing kan. Iya, iya, betul. Mereka yang nggak mau Makanya dikasih tahu itu nggak usah diurusin, Pak. Buang-buang waktu Bapak. Misalkan Bapak ngurusin dia 1 jam, duit Bapak 1 jam 100.000 loh. Rugi kan ngurusin orang. betul Bu. Tapi Makanya, berbagi ilmu lah, intinya kan berbagi ya. ilmu. Kalau yang Eh, Bapak sebutkan tadi itu benar. Saya iya, menuliskan sertifikat Bapak Ibu itu sesuai dengan EYD. Gelarnya ya. Makanya saya nggak mau Bapak Ibu langsung ngisi langsung di Google Form, sertifikatnya langsung dikirim misalkan ya. Nah, itu iya, nggak mau, betul, betul. karena banyak yang salah tulis. Malu saya ngajar, kok banyak yang salah tulis ya Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, seperti itu. Oke, tadi Pak Budi Arto tanya ya. Masih mau nanya nggak Pak Budi? Tadi di chat tadi, Iya, Bu. silakan. Tadi sebagian sudah ditanya juga karena seperti yang disampaikan Ibu kita dari polisi tadi berkaitan dengan kepangkatan. Karena Mm-mm. kebetulan kita pun adalah media dari Humas Polres Bengkalis, Riau. Jadi Mm-mm. memang dalam penulisan pun kita selalu seperti itu. Tidak Mm-mm. ada seperti yang malam ini kita dapat. Memang benar kata Ibu Mata, bahwa Ibu mengajarkan dalam konsep EYD hari ini. Sedangkan itu kan kepangkatan itu kan memang sudah dari konstituen mereka institusi kepolisian. Mm-mm. Mungkin ada pengecualian lah ya Bu ya. Mm-mm. Nah, itu satu. Yang kedua, termasuk penulisan seperti tadi kan Ibu kan SE ini kan. Mm-mm. Selama ini kita kan tahu SE itu kan huruf besar dan ditulis tanpa titik di antara S dan E. Mm-mm. Kalau seandainya kita masih memakai sistem SE tanpa titik di antara, apakah itu menjadi sebuah masalah dalam sebuah penulisan? Atau bisa-bisa dan boleh-boleh saja? Mm-mm. Itu satu. Yang kedua, Bu, masalah sama dengan gelar yang tadi kita belajar, masalah SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Selama ini penulisannya kan S.KM. Mm-mm. Apakah tetap seperti itu atau yang seperti malam ini kita belajar S.K.M. Apakah Oke, itu mempengaruhi daripada tulisan kita nanti di media? Itu aja Bu. Terima kasih. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi untuk penulisan setiap tata bahasa itu diupdate, gitu ya. Dan setiap gelar pun diupdate, gitu. Nah, ketika kita tamat di tahun sebelumnya, gelar itu belum seperti itu. Misalkan belum ada titik, misalkan ya. Sekarang udah ada. Nah, Bapak, kita ikut yang terbaru, gitu. Sekalipun ijazah kita yang lama nggak masalah, gitu kan. Tetap diakui, namanya juga ijazah kan, diakui seumur hidup gitu. Tapi untuk penulisan kita ikut yang hari ini gitu. Yang sudah diupdate oleh Mendikbud dan anak-anak pun yang tamat tahun ini dan tahun terbaru ini itu mereka udah pakai aturan baru loh. Gitu ya. Aturan EYD yang baru gitu. Pakai S titik K titik M titik gitu. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan penulisan di berita gitu ya. Berita itu sudah dari awal dikatakan bahwa
itu harus ditulis dengan apa namanya tuh huruf kalimat formal istilahnya, gitu ya. Formal. Formal. Formal itu apa? Kalimat baku, gitu ya. Kalimat baku, gitu. Jangan apa?